hadis dan mempelajari fikih seperti itu. Inilah makanatu ilmiah wa thana'u ulama alaihi. Kemudian di sini muallif mengatakan qala Abu Abdullah Al-Faqih idza ra'aita al-Baghdadi yuhibbu Abul Hasan ibn al-Bashar. Abu Abdullah mengatakan apabila ada orang Baghdad yang mencintai Abul Hasan ibn al-Bashar, ada orang Baghdad yang mencintai Abul Hasan ibn al-Bashar wa Abu Muhammad al-Barbahari, dan Abu Muhammad al-Barbahari, fa'lam annahu sahibus sunnah, maka ketahuilah bahwasannya mereka adalah sahibus sunnah, yaitu orang yang mengikuti sunnah, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Ini salah satu pujian ulama terhadap beliau. Para ulama saling memuji di antara mereka. Salah satunya ya yang dikatakan oleh beliau tadi, bahwasannya ketika ada orang Baghdad yang mencintai Abul Hasan bin al-Bashar dan Abu Muhammad al-Barbahari, fa'lam annahu sahibus sunnah, maka ketahuilah bahwa mereka adalah sahibus sunnah, yaitu orang yang mengikuti sunnah Nabi SAW. Kemudian muallif melanjutkan di sini, wa mimma yadulluka ala uluwi makanah, dan adapun yang menunjukkan tingginya kedudukan beliau, yakni kedudukan Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, sebagaimana dikatakan oleh muridnya, ya, murid Imam Al-Barbahari. Imam Al-Barbahari adalah ulama besar di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau juga memiliki murid yang terkenal di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu muridnya Ibnu Battah rahimahullahu ta'ala. Ibnu Battah adalah murid Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala yang masyhur, yang beliau memiliki kitab Al-Ibana As-Sughra. Ibnu Battah, murid Imam Al-Barbahari, memiliki kitab yang berjudul Al-Ibana As-Sughra. Dan kitab beliau juga membahas tentang pokok akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kitab Al-Ibana As-Sughra membahas juga tentang sifat-sifat Allah. Dan di kitab Al-Ibana As-Sughra juga menjelaskan tentang pentingnya berpegang teguh kepada sunnah Nabi SAW. Kenapa seperti itu? Karena pada masa itu maraknya amalan-amalan yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Maka ini merupakan salah satu kitab yang sangat direkomendasikan oleh para asatidzah untuk dipelajari setiap muslim. Karena ini kitab sangat bagus sekali untuk kita pelajari. Karena ini berkaitan dengan akidah. Berkaitan dengan akidah kita, agar akidah kita tetap di atas akidah yang lurus, akidah yang benar, sesuai dengan pemahaman para salaful ummah. Sebagaimana muallif di sini mengatakan, maqalahu tilmidhuhu, adapun yang dikatakan oleh murid Imam Al-Barbahari, yaitu Ibnu Battah rahimahullahu taala, sami'tuhu yakni Al-Barbahari, ya, aku mendengar, yaitu Imam Al-Barbahari, lama ukhidhal hajj. Al-mu'arrikh dalam kitab ini. Adapun ahli sejarah mengatakan lama ukhidhal hajj, yaitu ketika pada saat itu ada rombongan haji yang dirampok oleh seorang kelompok. Dalam riwayat dikatakan kelompok tersebut bernama Qaramitah, salah satu sekte dari aliran Syiah, Qaramitah. Ya.
maka dirampoklah rombongan haji tersebut. Yaqulu ya qaum, maka berkatalah Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala, ya qaum, wahai kaum, wahai orang-orang muslimin, in kana yahtaju ila muawanati bi 100,000 dinar, barang siapa yang membutuhkan 100.000 dinar. Kemudian Imam Al-Barbahari melanjutkan wa mi'ata, kemudian ditambah lagi wa mi'ati alf dinar, dan 100.000 dinar. Kemudian ditambah lagi wa mi'ati alf dinar, kemudian ditambah lagi 100.000 dinar. Khamsa marat. Jadi ketika para jamaah haji dirampok oleh seorang sekte dari Syiah, maka berdirilah Imam Al-Barbahari pada saat itu dan menawarkan kepada kaum muslimin, kepada rombongan haji tersebut, ya kaum, barang siapa yang menginginkan bantuan sebesar 100.000 dinar, kemudian ditambah lagi 100.000 dinar, kemudian ditambah lagi 100.000 dinar, maka aku akan, dan beliau mengucapkan sebanyak 5 kali, maka aku akan membantunya. Qala Ibnu Battah, lau aradaha hassalaha minan nas. Seandainya pada saat itu ada di antara rombongan haji tersebut yang menginginkan, maka tentunya Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala memberikan uang tersebut, memberikan bantuan kepada muslimin yang sedang dirampok oleh salah satu sekte dari kalangan Syiah. Inilah yang menunjukkan betapa mulianya beliau, betapa dermawannya beliau Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala. Kemudian wa amma an thana'il ulama'i alaihi fakathirun. Adapun pujian para ulama terhadap beliau tentunya sangat banyak. Ulama-ulama yang memuji Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala. Salah satunya ialah qala Ibnu Abi Ya'la. Berkatalah Abi Ya'la bahwasanya Al-Imam Al-Barbahari Syekhut Ta'ifah, yaitu seorang syekh, seorang pemuka kaum di masanya. Syekhut Ta'ifah fi waqtihi, seorang pemuka kaum di masanya. Wa mutaqaddimuha fil inkari ala ahli bidah. Dan tentunya Imam Al-Barbahari, sebagaimana yang sering kita katakan, beliau adalah orang terdepan yang mengingkari bidah, yang mengingkari penyelewengan di dalam agama ini. Amalan-amalan yang tidak ada dalilnya, amalan-amalan yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Maka beliaulah orang yang terdepan yang memerangi kemungkaran tersebut. Wa mutaqaddimuha fil inkari ala ahli bidah wal mubayanatu lahum bil yadi wal lisan. Tentunya beliau tidak sekedar mengingkari, beliau juga menjelaskan dengan tangannya, bil lisan, dengan lisannya, sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bil lisan fa in lam yastati' fa bil qalb wa dzalika adaful iman. Dan ketika kita melihat kemungkaran, tentunya kita tidak berdiam diri, kita berusaha untuk merubahnya dengan tangan kita. Kalau kita memiliki kemampuan itu, kalau tidak dengan lisan, kita dakwahi, kita sampaikan. Kemudian yang terakhir dengan hati. Kalau kita dengan tangan tidak bisa, dengan lisan tidak bisa, maka doakan kalau Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayahnya. Dan itulah serendah-rendahnya iman seorang mukmin. Kemudian muallif di sini juga mengatakan wa kana lahu saitun 'inda sultan. Beliau juga memiliki kedudukan, memiliki kehormatan di kalangan penguasa, sultan. Wa qadama 'inda ashab, dan beliau adalah termasuk orang yang terdepan di antara sahabat-sahabat Al-Imam Al-Barbahari.
Wa kana ahadul a'immah al-'arifin, dan beliau juga termasuk salah satu imam yang bijaksana, yang penuh hikmah, al-'arifin wal huffaz, ya, seorang penghafal, lil usulil muttaqin, usul-usul di dalam agama, wa thiqat, tentunya beliau adalah orang yang thiqah al-mu'minin. Ini pujian Ibnu Abi Ya'la terhadap Imam Al-Barbahari rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kemudian datang juga ulama mengatakan waqala adz-Dzahabi fil 'Ibar. Jadi Imam adz-Dzahabi, ya, Imam adz-Dzahabi di dalam kitabnya Al-'Ibar, kitab beliau Al-'Ibar, mengatakan bahwasanya Imam Al-Barbahari ialah al-faqih, orang yang menguasai fikih, ahli fikih, wal qudwah, beliau juga seorang suri tauladan, Syekhul Hanabilah, yaitu ulama, ya, ulama dari kalangan Hambali, ya, di Irak, yang ada di Irak. Qalan wa halan wa halalan, baik itu secara perkataan maupun keadaan dan hafalan seperti. Berarti beliau Imam Al-Barbahari adalah seorang imam dari kalangan madhab Hambali, Al-Hanabilah bil Iraq, yang ada di Irak. Bahkan lahu saitun azim, seperti pujian ulama-ulama sebelumnya, maka mereka tidak mengingkari bahwasanya Imam Al-Barbahari rahimahullah rahmatan wasi'ah memiliki kedudukan kewibawaan di sisi penguasa seperti itu. Wa hurmatun tam, dan beliau juga memiliki kewibawaan yang sempurna seperti itu. Kemudian ulama lain juga memuji beliau. Waqala Ibnul Jauzi jama'al ilm, bahwasanya Imam Al-Barbahari adalah orang yang mengumpulkan ilmu, wa zuhdu, adalah seorang yang zuhud, wa kana syadidan ala ahli bidah, wa kana syadidan ala ahli bidah. Adapun beliau adalah orang yang sangat keras terhadap ahlul bidah, terhadap orang-orang yang mengada-ngadakan ibadah, amalan-amalan yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tidak sampai di situ saja, Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala juga mengatakan bahwasanya Imam Al-Barbahari huwa al-alim az-zahid. Beliau adalah seorang alim, seorang yang memiliki ilmu. Waz-zahid adalah orang yang zuhud. Al-faqihu al-hanbali, orang yang faqih, orang yang menguasai fikih, ahli fikih dari kalangan Hambali. Al-wa'id, dan juga beliau adalah orang yang memberi nasihat. Beliau adalah seorang ulama yang senantiasa memberikan nasihat, memberikan dakwah kepada umat ini. Wa kana syadidan ala ahli al-bid'ah wal ma'asi. Tentunya juga beliau adalah orang yang sangat keras terhadap ahlul bidah dan ma'asi, dan terhadap orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kana kabirul qadri tu'azzimuhu al-khassa wal 'amma. Maka beliau juga, karena kekokohan beliau di atas dakwah ini, maka banyak orang yang menyegani beliau, baik itu orang-orang khusus maupun kalangan umum seperti itu. Masyaallah muslimin rahimahullah taala. Kemudian muallif di sini mengatakan zuhduhu wa wara'uhu. Beliau memiliki sifat zuhud dan wara'. Muallif di sini mengatakan laqad 'urifa al-Imam Al-Barbahari biz-zuhd wal wara'. Ya. Sungguh Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala dikenal karena sifat zuhudnya dan sifat wara'nya.
Adapun kalau kita menjelaskan apa itu zuhud dan apa itu wara, maka zuhud adalah sikap hati yang tidak terikat dengan dunia. Sikap hati yang tidak terikat dengan dunia dan lebih mengutamakan akhirat. Dan lebih mengutamakan akhirat. Itulah zuhud. Ya. Sikap hati yang tidak terikat dengan dunia dan lebih mengutamakan perkara akhirat. Ya. Maka di dalam hadis sering kita temukan di situ dikatakan kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil, ya. Jadilah kalian di dunia ini seperti orang asing. Kita di dunia ini seperti orang asing. Orang asing yang kita tidak memiliki keterikatan terhadap dunia. Tentunya kita akan meninggalkan dunia, kita tidak akan menetap di dunia ini. Wa'abirus sabil, dan seperti orang musafir. Ya, para jamaah, kita di dunia ini layaknya seorang musafir. Kita hanya singgah sebentar. Tentunya kita memiliki tujuan akhir dan kita tidak akan tinggal di sini selamanya. Kita akan melanjutkan perjalanan kita. Kita akan menuju kampung akhirat kita. Nah, benarlah hadis dari Nabi SAW, kun fid dunya ka'annaka gharib au 'abirus sabil. Namun sebagian umat ini salah memahami makna zuhud. Salah memahami makna zuhud. Ada yang memahami makna zuhud meninggalkan semua dunia secara mutlak. Ini kesalahan. Kesalahan di kalangan umat muslimin. Bahkan dia tidak memperhatikan urusan dunia. Sedangkan Al-Quran sendiri mengatakan wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah anugerah yang Allah janjikan kepadamu tentang darul akhirah, kampung akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Namun jangan kamu lupakan bagianmu dari dunia ini. Silahkan kita lebih mengutamakan urusan akhirat kita, namun bukan berarti kita meninggalkan semua kesenangan dunia. Kemudian pengertian wara, ya. Tadi zuhud, sekarang wara. Sedangkan wara ialah sikap berhati-hati, sikap keterhati-hatian terhadap perkara yang syubhat atau perkara yang mendekati kepada haram. Sebagaimana di dalam hadis Nabi SAW mengatakan, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Faman ittaqa syubhati istabra'a li dinihi wa irdihi. Wa man waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram. Jadi sikap wara adalah sikap keterhati-hatian seorang muslim, ya. Seorang muslim agar tidak jatuh kepada perkara-perkara yang syubhat, perkara yang abu-abu, perkara yang belum jelas antara halal dan haram. Sebagaimana dalam hadis jelas Nabi katakan innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Faman waqa'a fi syubhati faman ittaqa syubhat istabra'a li dinihi wa irdihi. Barang siapa yang menjauhi syubhat atau menjaga dirinya dari syubhat, maka ia telah menjaga agamanya dan irtihi atau agama dan anam. Apa?
jaga agamanya dan menjaga kehormatannya. Syukran Iqbal sudah mengingatkan. Wa man waqa'a fil syubhat, barang siapa yang terjatuh di dalam syubhat maka waqa'a fil haram, maka dia telah jatuh kepada hal-hal yang haram. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Kemudian al-muallif di sini juga mengatakan wa mimma yadullu ala hadha ma dzakarahu Abdul Hasan Ibn al-Bashar. Adapun yang menunjukkan kezuhudan beliau dan kewaraan beliau sebagaimana disebutkan oleh Abdul Hasan Ibn al-Bashar, dia juga mengatakan tanazzah al-Barbahari min mirati abihi an 70,000 dirham, bahwa Imam Al-Barbahari melepas warisan dari ayahnya sebanyak 70,000 dirham. Nah, yang menunjukkan bahwasanya beliau adalah orang yang zuhud, tidak cinta dengan harta, beliau tidak terlalu cinta terhadap harta seperti itu. Bagaimana disebutkan oleh Abdul Hasan Ibn al-Bashar, Nazah al-Barbahari min mirati abihi an 70,000 dirham. Ini yang menunjukkan kewaraan dan kezuhudan beliau. Kemudian kita lanjutkan sebagaimana di sini muallif mengatakan mauqifuhu min ahli bidah wal ahwa. Adapun sikap beliau terhadap ahlul bidah dan ahlul hawa. Laqad kana al-Imam al-Barbahari rahimahullahu taala syadidan ala ahli bidah. Selalu para ulama itu mengatakan bahwasannya Imam Al-Barbahari adalah seorang imam yang sangat keras terhadap ahlul bidah wa ahlul hawa. Munabadan lahum bil yadi wal lisan, selalu berdakwah, selalu mengingatkan dengan tangan dan lisannya. Wa huwa fi hadza kullihi muttabi'un li maslaki ahli sunnah. Adapun sikap beliau seperti itu, ya, sikap beliau keras terhadap ahli bidah dan ahli hawa adalah beliau pengikut jalannya para ahli sunnah wal jamaah. Memang ahli sunnah wal jamaah senantiasa mengingatkan umat ini terhadap hal-hal yang seperti ini. Maka beliau keras seperti ini ya karena beliau juga mengikuti jalannya para ahli sunnah wal jamaah. Muttabi'un li maslaki ahli sunnah wal jamaah bi muamalati ahli bidah wal ahwa. Ketika bermuamalah atau menjumpai ahli bidah wa ahli hawa. Faqad kana rahimahullahu harisan ala safai hadzal din. Tentunya Imam Al-Barbahari bersikap seperti itu ada tujuannya. Beliau bukan sekedar keras terhadap ahli bidah dan ahli hawa. Beliau keras seperti itu dengan tujuan apa? Dengan tujuan agar agama ini bersih dari hal-hal yang merusak agama. Ala safai hadzal din, agar agama ini bersih dari perkara-perkara bid'ah, perkara syirik dan lain-lain. Karena beliau sangat keras terhadap ahlul bid'ah. Karena ahlul bid'ah adalah mereka yang merusak agama ini dari dalam. Wa ibadu kulli ma 'alaqa bihi min al-bid'ah wal ahwa. Tentunya dan setelah beliau berharap agama ini bersih dari perkara-perkara bid'ah, dan beliau juga berharap agar umat ini dihindarkan atau dijauhkan dari apa yang ada pada ahli bid'ah, dari amalan-amalan yang tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Mungkin untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai sini. Karena 2 pertemuan sebelumnya kita tidak sempat adakan tanya jawab, waktu yang sudah habis terlebih dahulu. Maka pada pertemuan ketiga ini insyaallah kita akan buka jawab, dan sebisa mungkin Allah nanti dari setiap pertanyaan jawab billahi ta'ala. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekiranya ada yang dipertanyakan dari pembahasan kita dari pertemuan pertama
sampai pertemuan yang ketiga ini saya persilakan. Dimana pada pertemuan pertama kita membahas tentang muqaddimah kitab Syarh Sunnah karya Imam Al-Barbahari. Pada pertemuan kedua kita membahas tentang biografi Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala. Dan pada malam ini kita membahas tentang pujian para ulama terhadap Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala. Syadidan ala ahli bidah. Walaupun beliau sangat keras terhadap ahli bidah, bukan berarti beliau keras terhadap person, terhadap orang. Tetapi beliau keras dalam mengingkari amalan mereka. Jadi ketika kita berdakwah juga kan, kita dianggap keras dakwahnya. Kita bukan berarti kita serang person, orangnya, tapi kita berusaha untuk keras terhadap mengingkari amalan-amalannya. Jadi yang dimaksud oleh Imam Al-Barbahari syadidan ala ahli bidah bukan berarti beliau itu syadid, keras terhadap orangnya seperti ini, tidak bermuamalah, tidak seperti itu. Beliau keras tetap dalam koridor, dalam dakwah. Dia keras tapi yang diingkari amalan bid'ahnya, bukan keras kepada person. Kita juga dalam berdakwah kita keras mengatakan ini syirik. Kita tidak langsung menyalahkan personnya, kita mengingkari amalannya. Yang dimaksud oleh Imam Al-Barbahari, Imam Al-Barbahari di sini ialah syadidan ala ahli bidah wal ahwa, adalah pengingkaran dalam bentuk amalannya, amalan ahli bidah. Wallahu a'lam bishawab. Alladzi qara'tu hadzal kitab hakika. Itu bukan berarti yang dianggap keras terhadap ahlul bidah beliau tidak mau berbicara dengan mereka, karena mereka juga muslim sama seperti itu. Tetapi mereka memiliki kesalahan-kesalahan dalam beragama yang tentunya kita harus ingatkan. Wallahu a'lam. La adri. Rubama kita jenguk karena beliau kan masih muslim. Ahlul bidah kan muslim. Wallahu a'lam. Mungkin ana akan jawab di pertemuan selanjutnya, karena ini pertanyaan yang membutuhkan ilmu. Ana tidak berani mengatakan antara iya atau tidak. Kemungkinan nanti akan ana pelajari lagi insyaallah di pertemuan keempat akan ana jawab apakah kita boleh atau tidak menjenguk ahlul bidah ketika mereka sakit. Ya, sama aja Pak. Ahlul bidah dan pelaku bidah sama. Hanya istilah. Mungkin kalau dalam bahasa Arab ahlul bidah, kalau di Indonesia kan artikan pelaku bidah.
wajib itu yang sebenarnya Allahu a'lam. Kalau nanti anak jawab di pertemuan selanjutnya. Karena pertanyaan-pertanyaan ini membutuhkan ilmu yang mendalam. Bagaimana Imam Malik bin Anas mengatakan, "Man qala la adri faqad afta." Siapa yang mengatakan tidak tahu, maka sungguhnya dia telah berfatwa. Artinya dari pertanyaan-pertanyaan jamaah sekalian yang sekiranya anak tidak menguasai, tentunya nanti akan anak pelajari terlebih dahulu, dan insya Allah pada pertemuan selanjutnya akan anak jawab. Salah satunya, apakah kita hadiri atau menjenguk ahlul bid'ah yang sakit, dan tadi Pak, mentahdir ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah seperti apa yang harus kita tahdir seperti itu. Ya, insyaallah pada pertemuan selanjutnya akan kita bahas kembali. Barakallahu fikum. Karena berhubung waktu salat Isya sudah tiba, kita tutup majelis ini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.